Ada sisilah yang pengenalan nama yang begitu panjang. Apa yang kita bisa dapat dari ayat 1 ini? Ternyata kalau kita lihat, walaupun di situ dikatakan dia seorang Efraim. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan di dalam 1 Tawarik, ya pasalnya yang ke-6, ayat 16 sampai 30 kita jangan ke sana. Ya saya singkat saja, nanti saudara bisa catat dan selidiki sendiri. Karena kalau baca begitu panjang ya, seperti itu. Di situ menyatakan bahwa Elkana ini ternyata orang dari suku Lewi. Ya, karena dia ternyata ayah dari Samuel pada akhirnya, nanti kita akan lihat sampai di sana. Tetapi dia adalah ternyata dari suku Lewi. Dan di pasal 1 kita akan lihat Elkana ini yang berasal dari suku Lewi ini ternyata memiliki sebuah pergumulan dan masalah yang dia hadapi. Tetapi yang menariknya adalah ya bagi saudara dan saya, bahkan seorang suku Lewi, kita tahu suku Lewi ini dipanggil Tuhan, dikhususkan untuk melayani Tuhan di altarnya. Jadi dengan kata lain yang saya ingin katakan kepada kita pagi hari ini yang pertama, siapapun saudara, bahkan yang melayani pun nggak lepas dari yang namanya persoalan, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan, ya, atau bahkan yang bekerja, mungkin saudara masih siswa, siswi, yang kuliah, yang bekerja, yang pelayanan, bahkan pendeta pun punya masalah, punya pergumulan. Atau saya mau tantang saudara saat ini, siapa di sini yang bisa bawakan sama saya orang yang nggak punya masalah, pergumulan, tantangan ada? Dan saya akan tunjukkan kepada saudara hanya orang yang meninggal yang tidak punya tantangan masalah di dunia ini lagi. Saya akan tunjukkan itu kepada saudara, ya langsung. Ya. Tetapi Kak masalahnya Kak di sini adalah ya pergumulan itu sebenarnya masalah, tantangan, rasa sakit yang saudara alami itu tidak pernah dimaksudkan untuk membuat saudara jauh dari dia. Mungkin iblis maksudkan itu, kasih itu di saudara untuk membuat saudara sangat tersungkur dan jauh dari dia. Tetapi Tuhan bisa ubah itu menjadi sesuatu yang baik. Membuat saudara bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Kenapa saya katakan itu? Kenapa masalah pergumulan rasa sakit yang saudara alami itu Tuhan bisa ubah? Karena ini yang saudara harus sadari, saudara dan saya. Minggu lalu Bapak Gembala sudah singgung dan saya akan terus singgung. Kenapa? Karena sadarilah kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kak tahu dari mana? Tahu nggak saudara? Arti nama Elkana apa? Arti nama Elkana, saudara bisa selidiki sini. Dalam bahasa aslinya, arti nama Elkana itu artinya Tuhan telah membeli. Tuhan telah membeli atau ciptaan Tuhan. Artinya bahwa saudara dan saya itu sudah dibeli, sudah ditebus. Dan itu bukan sesuatu dengan sesuatu yang sembarangan dia bayar. Tidak. Ya kita terima itu dengan gratis. Tetapi dia bayar dengan sesuatu yang mahal. Dia bayar sesuatu yang mahal dengan apa? 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita buka ke sana Kak. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Beginilah Tuhan menebus saudara, membeli saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang panah. Bukan pula dengan perak atau emas ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah saudara ditebus oleh dia. Oleh Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat. Jadi artinya waktu dia menebus saudara, saudara menjadi anak-anak Allah. Jadi masalah saudara, rasa sakit saudara, pergumulan saudara, tantangan saudara adalah miliknya juga. Atau ada di sini saudara punya anak, terus anak punya masalah, saudara bilang urusan lu bukan urusan gua. Ada? Tidak kan? Urusan anak adalah urusan orang tuanya. Urusan saudara adalah urusan Tuhan juga. Itu yang saudara harus sadari. Saudara adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara adalah anak-anak Allah yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Ya. Sehingga waktu saudara mengingatkan diri saudara, saudara sadar. Dalam tantangan, dalam rasa sakit yang saudara alami, ya saudara tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saudara. Makanya pentingnya untuk kita menyadari identitas kita. Bahwa kita sudah dibeli, sama seperti arti nama Elkana. Tuhan sudah membeli. Atau saudara menjadi ciptaan Tuhan. Ya, ciptaannya Tuhan. Buatannya Tuhan.
Kenapa? Karena dia sudah berikan segalanya bagi saudara. Bahkan saudara bisa mencintai dia. Karena dia sudah terlebih dahulu mencintai saudara dan saya. Ada amin? Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Ayat yang kedua, 1 Samuel 1 ayat yang kedua. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ini dia. Ini yang saya katakan kepada saudara ya. Kalau ada 1 laki-laki dan 2 perempuan, atau ada 1 perempuan 2 laki-laki, masalah sudah datang sudah. Percayalah saudara, kalau ada 1 laki-laki dan 2 perempuan, atau ada 1 perempuan 2 laki-laki, itu masalah pasti sudah datang. Ya, Tuhan menentukan atau menciptakan, dia maksudkan itu sebenarnya hanya 1. Tetapi kita memang banyak lihat tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama lebih, tetapi lebih juga masalah yang mereka hadapi. Betul tidak? Persoalan yang mereka hadapi. Jadi saudara-saudari yang terkasih, hati-hati ya. Ini hanya sampai waktu saya lihat ini saya penting untuk ingatkan saudara juga. Ya, jadi hati-hati kalau ada yang mulai mau masuk ke hubungan yang jadi yang kedua ya, jangan mau. Ya, karena akan masalah besar akan terjadi. Jadi kalau ada 1 laki-laki 2 perempuan pasti akan masalah hal terjadi. Tapi yang menarik yang saya mau bagikan kepada kita adalah apa yang Tuhan nyatakan. Ya, dia membeli saudara dan saya. Dia yang membuat saudara dan saya. Tapi bagaimana dia membuat saudara dan saya? Bagaimana dia memberikan hidupnya kepada saudara dan saya? Kita lihat, dia punya 2 istri. Ingat, setiap yang tertulis dalam Perjanjian Lama, di dalam Lukas pasal 24 ayat 44, Yohanes 5 kalau nggak salah ayat 39 dan 40, semuanya tertulis untuk menyatakan Kristus, untuk menunjukkan Kristus. Jadi kalau ada Hana dan Penina di sana, istri dari Elkana, itu tidak kebetulan ada di sana. Inilah cara Tuhan untuk menebus, memberikan hidupnya bagi kita. Hana, di dalam bahasa aslinya, arti nama Hana, itu adalah memakai kata nipal atau pil, yang artinya to make gracious, make favorable, be gracious, ya, atau to direct favor. Have mercy, ya, to be show favor. Artinya di dalam nama Hana ini kita melihat grace and mercy. Arti nama Hana di dalamnya terkandung grace dan mercy. Tapi apa itu grace dan mercy? Apa itu kasih karunia dan kemurahan itu apa? Apa bedanya? Beda. Ya, mungkin beberapa nilainya sama, tapi percayalah grace dan mercy itu beda. Tetapi keduanya ini cara Tuhan bagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya. Apa bedanya? Saya ingin sederhanakan bagi saudara. Grace itu artinya ya kita mendapatkan apa yang gak pantas untuk kita dapatkan. Itu grace. Kita mendapatkan apa yang gak pantas untuk kita dapatkan. Kalau mercy, kemurahan, kita tidak mendapatkan yang seharusnya pantas untuk kita dapatkan. Itu kemurahan, itu belas kasihan. Kita tidak mendapatkan apa yang pantas untuk kita dapatkan. Ya seperti itu. Saya kasih sederhana saja. Saya kasih sederhana untuk kita memahami akan hal ini. Untuk membuat kita tahu siapa identitas kita lebih lengkap. Ya contoh, saya ingin kasih ilustrasi. Izin pakai nama Kak Arnold dan Kak Meki. Jadi Kak Arnold contohnya dia punya mobil Mercedes-Benz. Saya sederhana. Kak Meki dia punya L300, mobil L300. Ya, jadi di lampu merah, ya lampu merah SMP 2 yang turunan itu, yang turun itu, mereka sedang jalan sama-sama. Kak Meki duluan, ya Kak Arnold pakai Mercedes di belakang. Waktu Kak Meki naik ke atas, tiba-tiba L300-nya mogok. Wah habis sudah. Ya, mogok, remnya rusak lagi. Jadi akhirnya mundur, Kak Meki mundur. Wah Mercedes gak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya nabraklah mobilnya Kak Meki. Apa yang terjadi? Kak Meki ketakutan. Dia ketakutan, habis beta. Beta jual pun mobil, rumah gak bisa ganti ini Mercedes-Benz ini. Terlalu mahal. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kak Arnold turun, dengan kegagahannya, ya naik Mercedes pasti gagah ya. Dia turun, Kak Meki dengan gemetar di dalam mobil, wah bahaya ini. Bilang ketuk jendelanya Kak Meki, ya Kak Meki harus keras, roll, ya. Baru bilang sama Kak Meki, kamu tidak perlu ganti kerusakan mobil saya. Itulah kemurahan. Itulah kemurahan. Dia nggak perlu ganti kerusakan mobil dari Kak Arnold. Kita tidak perlu masuk neraka penghukuman karena Tuhan sudah gantikan buat kita. Jadi yang harusnya kita dapatkan neraka penghukuman,
kita nggak perlu dapatkan penghukuman. Itulah belas kasihan, itulah kemurahan. Terus habis itu Kak Arnold setelah bilang begitu ke Kak Meki, dia keluar dompet. Wih, uang cash. 1 M, enggak ya, 100 juta. Keluar dari, ambil semua uang semua. Dia bilang gini ke Kak Meki. Kak Meki ini uang untuk ganti, untuk perbaiki kerusakan mobil kamu. Kak Meki nggak layak dong terima itu uang. Dia yang buat rusak tapi dia terima itu uang. Sama dengan kita, itulah grace. Kita nggak layak dapatkan keselamatan yang dari dia. Pengorbanannya, hidupnya kita nggak layak. Tapi dia berikan itu buat saudara dan saya. Sehingga saudara saat ini menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anaknya. Jadi segala yang tertulis itu untuk menunjukkan bahwa saudara dikasihi oleh Kristus. Saudara sudah ditebus dan dijadikan anak-anaknya. Ya, jadi percayakan, yakinkan sesuai dengan apa yang kebenaran firman ini katakan, saudara menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Dia. Ya, jadi apapun persoalan saudara, tapi mungkin saudara bilang, Kak, iya beta sudah ditebus. Iya dia sudah berikan kasih karunia-Nya, dia sudah berikan kemurahannya. Dan saudara ditunjukkan kemurahan kasih karunia yang besar di dalam kehidupan saudara. Tapi kenapa ini pergumulan, ya, atau bahkan rasa sakit yang saudara terima, mungkin masalah dengan keluarga atau apapun itu, atau situasi pekerjaan membuat saudara, Kak ini begitu berat. Bagaimana beta yang dikasihi, beta yang dicintai, tapi tetap alami ini. Berapa minggu lalu saya bagikan kepada saudara, kalau saudara alami itu, datang sama Dia, betul tidak? Datang sama Dia. Datang kepada Yesus, ya, seperti pikul kuk menyatu dengan Dia, selalu melekat dengan Dia. Ya, kenapa? Ya kita sudah diselamatkan, ya kita sudah dicintai begitu luar biasa, tapi tetap selama di dunia ini ada proses yang terjadi. Dan tujuan proses itu untuk kita menumbuhkan kapasitas kita. Makanya ada Penina di sana. Ada Penina di sana. Tahu nggak arti nama Penina apa? Ada yang tahu? Arti nama Penina itu artinya mutiara. Mutiara saudaraku. Artinya kita sudah dibeli oleh Dia. Ada Elkana. Kita sudah ditebus oleh kasih karunia dan kemurahannya. Tetapi di dalam kehidupan kerohanian kita, kita butuh proses untuk menjadikan saudara dan saya indah di matanya. Kita butuh proses untuk saudara dan saya menjadi indah di matanya. Makanya mutiara itu saudara pakainya itu bagus toh. Tapi saudara nggak tahu proses mutiara itu terjadi seperti apa. Saudara kalau lihat seseorang, ya dia diberkati, ya dia ada damai sejahtera, ada senyum, ada sukacita, ya saya tahu dia tetap ada pergumulan. Tapi saudara jangan nilai, wih hidupnya enak, nah jangan. Saudara nggak tahu proses apa yang dia sedang alami, pergumulan apa juga yang dia sedang alami. Tapi apa yang membuat dia bisa seperti itu, saudara harus tahu. Kalau saudara lihat ke dalam, di dalam proses pergumulan dia tahu. Dia tetap dicintai oleh Tuhan. Itu kenapa Yohanes, murid dari Tuhan Yesus bilang apa? Murid yang dikasih. Apakah dia nggak punya masalah? Wah banyak masalahnya. Sangat banyak. Ya, kita tahu salah satunya dia bahkan dia alami dia digoreng di minyak panas. Tapi nggak terjadi sama apa-apa. Tapi dia selalu sadari dirinya bahwa dia murid yang dikasihi. Mutiara, untuk jadi mutiara ya saya bagikan pada saudara ya. Mutiara ini dia pakai nama Penina, ini berasal dari kata peninim ya, yang berarti mutiara atau permata yang berharga. Saudara itu permata yang berharga di hadapan Tuhan. Dan untuk jadi permata yang berharga di hadapan Tuhan, seperti mutiara itu terbentuk ketika saya yakin, ya Bapak Gembala sudah pernah bagikan ini. Itu benda-benda asing itu coba masuk ke cangkang tiram ya. Coba masuk ke cangkang tiram, akhirnya apa yang terjadi? Tiram nolak, mengeluarkan zat yang akhirnya menyelimuti itu benda asing. Sama, mungkin dalam proses tantangan, persoalan kita tolak itu, siapa yang mau? Di sini ada yang mau masalah, coba angkat tangannya. Ada? Tapi itu akan tetap datang sama saudara. Ya, selama ada di dunia ini pasti ada masalah, ada tantangan. Ya, ada persoalan, hal yang terjadi. Tetapi mari persoalan masalah itu bukan membuat kita jatuh, tapi biarlah kasih karunia Kristus, kesadaran akan pribadi Kristus itu yang membungkus, memampukan kita selalu datang. Dan kita menjadi mutiara yang indah di hadapannya. Kita menjadi sesuatu yang indah di saat orang lain melihat kita, wih itu masalah begitu berat, tantangannya begitu berat, wih dia disakiti begitu berat, kok dia bisa mengampuni, wih kok dia bisa tersenyum, kok dia bisa bersuka cita, kok dia bisa tetap ceria, karena ada Tuhan di dalam hidupnya.
Saudara mau seperti itu? Datang sama dia, sadari saudara dicintai, saudara dikasihi seperti itu. Ya, karena saudara percayalah bahwa masalah saudara, kalau saudara tidak tolak terus dan saudara terima itu tantangan, bawa kepada dia. Firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 3-4 berkata seperti ini. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Menimbulkan pengharapan, ya. Sama seperti respon tiram tadi ini terhadap sesuatu yang mungkin menyakitkan dia, waktu benda asing itu menyakitkan dia, ya. Demikian pula mungkin pengalaman pahit saudara, pergumulan saudara, masalah saudara, ya. Pada akhirnya itu akan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang indah untuk hidup saudara. Ya, menjadi sesuatu yang berharga untuk hidup saudara. Jadi percayalah, rasa sakitmu, masalah saudara, pergumulan saudara, itu tidak sia-sia. It's not wasted. Itu tidak sia-sia. Tuhan akan ubah itu untuk mengembangkan kapasitas saudara. Menjadikan saudara lebih indah di matanya. Dan menjadikan saudara saksi yang indah bagi orang lain. Amin. Wow. Ya, mungkin iblis berpikir waktu dia kasih tantangan, masalah, ya, di hadapan saudara, pergumulan yang begitu hebat, itu coba untuk menjatuhkan saudara. Itu coba untuk membuat saudara bahkan jauh dari dia. Ya, sama seperti Yesus, ya, waktu Yesus disalibkan, iblis pikir, dia mati tersiksa. Apa yang terjadi? Apa yang dialami itu membawa kemenangan yang besar. Apa yang saudara alami? Tuhan akan bawa ubah itu menjadi kemenangan yang besar bagi saudara dan saya. Dan pada akhirnya saudara akan lihat, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, Roma 8 ayat 28 katakan seperti apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Wow, segala sesuatu. Ya, Bapak Gembala selalu bilang segala sesuatu itu apa? Ya, segala sesuatu tidak bisa ditafsirkan yang lain. Dan segala sesuatu itu, rasa sakitmu, pergumulanmu, tantanganmu, masalah-masalahmu, itu semua Tuhan maksudkan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi apapun saat ini, rasa sakitmu apapun itu, datang sama Dia. Selalu datang dan datang sama Dia. Ya, seperti itu. Jadi kalau saudara saat ini, ya saya yakin kok setiap firman Tuhan yang saya bagikan, mungkin Tuhan ingin berbicara sama seseorang tertentu, orang tertentu atau bagi saudara dan saya. Jadi mungkin saat ini yang alami rasa sakit, pergumulan, persoalan yang hebat, ya, tantangan yang hebat seperti itu. Selalu lihat bahwa saudara adalah anak yang dikasihi, yang Dia pedulikan, yang Dia bayar, Dia beli, yang sudah dibeli. Dengan apa? Dengan harga yang mahal, kasih karunia dan kemurahannya Dia sudah berikan. Walaupun saudara tetap ada dalam proses untuk menjadikan saudara indah. Jadi your pain, your problems are not wasted. Percayalah. Ya, masalah, pergumulan, rasa sakit saudara itu tidak sia-sia. Mungkin saat ini saudara alami, Tuhan tapi saya tidak sanggup. Datang sama Dia, terima kelegaan dari Dia. Ya, jadi dari kesadaran akan pribadi saudara, identitas saudara di dalam Tuhan, yang saudara dikasihi, dicintai oleh Tuhan, ya, itu akan membuat saudara, kapasitas saudara bertumbuh. Dan kita akan lihat lebih dalam pertumbuhan apa yang kita bisa pelajari dari cerita soal Elkana dan istri-istrinya. Ya, sebelum mendapatkan Samuel, ya, pergumulan apa, tantangan apa yang mereka alami. Ya, dan dari cerita ini, ya, berapa hal ini akan mendorong setiap kita, baik dalam pergumulan kita, dalam tantangan kita tetap memiliki pengharapan yang iya dan amin. Yang pasti kita akan dapatkan. Ya, yang pertama kita akan lihat, ya, yang pertama, poin pertama, ya, orang yang menyadari identitasnya, akan terus datang kepada Tuhan, tidak peduli berapa lama dia bergumul, berapa lama dia menghadapi itu tantangan, dia akan terus datang kepada Tuhan. Ya. Tidak peduli berapa lama, dia akan terus datang sama Dia. Orang yang menyadari identitasnya akan terus datang sama Tuhan. Baik di dalam pergumulan, baik di dalam tantangan, baik di dalam rasa sakit yang dialami, dia akan terus datang sama Tuhan. Pada saat dia menyadari identitasnya. Ayat yang ketiga, 1 Samuel 1, ayat yang ketiga.
Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Wow, ya, dia mencintai Hana. Ya, Hana belum mempunyai anak-anak juga, dia bergumul. Dia bergumul bukan hanya sekali setahun saja, tapi dikatakan bertahun-tahun, dari tahun ke tahun. Artinya apa? Ini berlangsung begitulah lama. Dia terus datang ke rumah Tuhan. Bahkan ini yang saya mau katakan, pesan penting. Bahkan di saat di rumah Tuhan itu ada hamba-hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Atau tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan jadi contoh yang teladan. Kenapa? Seperti yang saya katakan di awal, ya, ini sedikit Bible study. Seperti yang saya katakan di awal, tidak ada yang kebetulan kalau ada nama-nama di sana. Bahkan pada saat ada Hofni dan Pinehas, Elkana dan istri-istrinya tetap datang kepada Tuhan. Siapa ini Hofni dan Pinehas ini? Kita tahu di dalam Samuel pasal 2 ayat 17 sampai 24, mereka ini anak-anak Eli yang hidupnya imam-imam ya di rumah Tuhan, yang hidupnya itu tidak seperti apa yang mereka lakukan. Hidupnya itu kacau. Coba Kak buka dengan cepat Kak, pasal yang kedua, ayat 17 sampai 24. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat 24. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi karena dua orang ini banyak orang tersandung. Sama seperti Elkana, Hana, mereka tetap datang, bahkan ada pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi batu sandungan di sana. Ya, seperti itu. Hidup mereka sangat tidak menjadi teladan, menjadi contoh, tapi Elkana tetap datang meskipun ini imam-imam begitu jahat. Ya, tidak menjadi teladan yang baik, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Ya, kenapa? Karena fokus mereka, fokus Elkana dan istri-istrinya bukan fokus kepada siapa yang melayani di saat itu, tetapi fokus kepada Tuhan yang akan berbicara kepada mereka. Ya, Tuhan yang mengasihi, mencintai mereka. Tapi bukan berarti ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan, bukan berarti untuk hidup seenaknya, bukan. Pelayan-pelayan Tuhan bukan berarti hidup seenaknya. Karena sangat menyedihkan kalau karena karakter kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, orang lain tersandung. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah kita sebagai umat Tuhan, apapun pergumulan datang sama dia. Bahkan pada saat orang-orang di sana mungkin menjengkelkan saudara, ya. Saya lihat di sini ada yang senyum-senyum, mungkin ya ada yang tidak nyaman dengan saudara di sana, datang, ya, datang sama dia. Jangan fokus sama orangnya, fokus sama Kristus. Ya, fokus sama pribadinya. Percayalah, karena pelayan-pelayannya bahkan apapun tidak bisa menghalangi apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara, seperti itu. Ya, sama seperti saya ingatkan ada salah satu hamba Tuhan, dia bilang seperti itu, gereja itu seperti restoran rohani. Restoran rohani maksudnya orang yang lapar akan Tuhan mau datang ke gereja, orang yang mau diubahkan, diberkati itu mau datang ke gereja. Tapi orang yang lapar ini waktu datang ke gereja dia nggak suka lihat yang lain. Yang orang yang lapar juga sama kayak dia punya kelemahan. Jadi dia keluar. Jadi bayangkan kalau misalnya kita yang mau berubah, datang terus lihat orang di dalam belum berubah, kita, dia kok belum berubah, dia nggak jadi ke gereja. Itu kan sama seperti orang lapar mau ke restoran, tetapi dilihat nggak mau ada orang lapar di sana. Jadi hanya mau dia sayang di sana. Sama seperti itu. Saudara, betapa egoisnya kita kalau kita datang ke gereja dan hanya melihat kekurangan orang lain. Karena mereka juga punya pergumulan masing-masing. Karena mereka juga punya hal masing-masing. Seperti jadi kita ke gereja sama seperti Elkana, fokus saja sama cintanya. Fokus sama kasihnya. Fokus dengan kasih karunia, kesadaran bahwa saudara itu dicintai, dikasihi. Ya sehingga saudara tidak akan mudah ya untuk beta gak mau lah ke gereja. Tidak. Tapi saudara akan tetap merasakan cinta Tuhan. Saudara terus diingatkan akan cintanya. Jadi mau fokuslah kepada Tuhan. Datang kepadanya dalam setiap situasi, persoalan apapun. Bahkan di saat kelihatan begitu lama. Ya, bahkan prosesnya begitu lama. Elkana dari tahun ke tahun tetap datang sama dia. Tetap percaya akan karyanya, akan pribadi saudara dalam dia. Yang kedua, ya, orang yang menyadari identitasnya di dalam Tuhan, dalam Kristus, ya, walaupun situasi menyakitkan atau orang lain menyakiti saudara, saudara akan terus datang sama dia.
saudara akan terus datang sama dia. Saya akan baca dengan cepat ya. Dengan cepat ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kita tetap di ayat ke-8. Dikatakan, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak dari laki-laki. Wow. Ya. Jadi yang lain dikasih sebagian, Hana dikasih satu bagian. Di dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya Hana dikasih yang paling baik. Padahal dia gak punya anak. Kenapa? Karena Elkana sangat mencintai Hana. Elkana sangat mencintai Hana. Ya, Tuhan sangat mencintai semua manusia. Tetapi dia lebih mencintai saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Saudara yang sudah jadi anak-anaknya, itu dia sangat cintai. Ya, itu yang saudara harus sadari. Terus dikatakan apa? Bukankah aku lebih berharga? Di dalam bahasa aslinya itu memakai kata top, ya, yang digunakan yang memiliki arti baik dalam kualitas, menyenangkan atau berharga. Artinya, waktu Elkana singgung, bukankah aku lebih baik daripada 10 anak ya? Daripada 10 anak, kita harus perhatikan ini. Kenapa Elkana bilang seperti itu? Ternyata di budaya orang Yahudi, di budaya orang Ibrani pada waktu itu khususnya ya, simbol kekuatan itu. Jadi 10 anak itu artinya simbol kekuatan, kebanggaan dan kehormatan bagi seorang wanita. Itu simbol kekuatan, penghormatan ya dan kebanggaan bagi seorang wanita. Artinya, ini saya ingin bagikan kepada saudara ya. Artinya ya, apapun yang kita bisa banggakan, apapun yang menjadi kekuatan kita, apapun yang menjadi kehormatan kita, jadikan Tuhan lebih berharga dari itu semua. Jadikan Tuhan lebih berharga. Ingat, di dalam perjanjian baru kita mempelai Kristus. Di dalam perjanjian baru kita itu mempelai Kristus. Artinya waktu Elkana bilang ke istrinya, ke Hana, Tuhan berkata kepada saudara, ya, ingin katakan pada saudara, bukankah aku lebih berharga dari apapun yang kau bisa banggakan di dunia ini, apapun kekuatanmu di dunia ini, apapun kehormatanmu di dunia ini, aku lebih berharga. Katakan amin. Tuhan lebih berharga dari itu semua. Bukankah ini sesuatu yang indah? Bahkan tidak ada di dunia ini yang lebih berharga dari Dia. Bukankah aku lebih berharga? Jadi apapun rasa sakit saudara, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, saudara harus sadari Tuhan lebih berharga dari itu semua. Itu yang membuat saudara akan terus datang sama Dia, ya. Dan kapasitas saudara diperbesar. Pada saat saudara tahu, aku yang dicintai oleh Dia, aku yang dikasih oleh Dia, yang lebih berharga dari apapun juga. Ya, saya sangat yakin, percayalah saudara. Saya yakin di sini ya, istri-istri, coba lambaikan tangannya istri-istri ya. Mana saudara lebih senang teman-teman saudara puji saudara ya daripada suami saudara puji saudara? Pasti suami, betul tidak? Atau kecuali ada bertengkar dengan suami ya. Pasti suami saudara pastinya ya. Sudah akan senang sekali dipuji sama suami. Ya, kenapa? Karena pasti suami saudara lebih berharga dari ini teman-teman saudara. Ya, atau di sini ada yang temannya lebih berharga dari suami ya, jangan. Suami saudara, istri saudara harus lebih berharga. Ya, seperti itu. Ya, sama seperti Tuhan, itu lebih berharga dari apapun yang kita bisa banggakan, kehormatan atau kekuatan apapun, Dia lebih berharga. Ya, seperti itu, ya. Kenapa? Karena kesadaran saudara dan saya adalah anak-anaknya. Oleh kenapa? Oleh karena Hana, oleh karena kasih karunia dan belas kasihan, kemurahannya selalu menjadi orang-orang yang dikasih, dicintai oleh pribadi yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Ya. Yang ketiga, orang yang sadar identitasnya, bahkan di saat orang lain tidak mengerti, bahkan di saat lain orang tidak memahami apa yang kita sedang terjadi dalam hidup kita tetap bisa datang sama Dia.
Bahkan orang lain salah paham sama kita, tidak mengerti. Coba ke ayat 12 sampai 16. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata, kata dalam hatinya hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian. Siapa di sini yang saat ini mungkin cemas dan sakit hati? Hana alami. Ya. Mungkin saat ini kita ya ada atau ada yang tidak mengaku ya. Pokoknya siapa di sini mungkin saat ini saudara cemas. Saudara ada sakit yang, oh Tuhan. Ya ini orang nih sama seperti Penina nyakiti Hana. Masih mending kalau orang di luar rumah yang menyakiti ini di dalam rumah, satu rumah. Saudara percayalah kadang orang terdekat itu lebih menyakitkan pada saat saudara berkaya atau apapun itu akan lebih menyakitkan. Tetapi Penina ya dia tidak peduli ya. Dikatakan apa? Dikatakan dia tidak peduli orang salah paham ya. Bahkan imam ya, bahkan Eli dia salah paham ya terhadap Hana. Tetap ya dikatakan ya. Dikatakan bahwa jangan salah paham ini karena sakitku. Jadi tetap Hana walaupun dia disalah paham dia tetap datang sama Tuhan. Ya dia tetap datang sama Tuhan. Tapi bagaimana Hana ini ya, bagaimana kita tetap bisa fokus memandang dia sama seperti Hana, dia tetap fokus datang dengan apa? Dengan doanya. Dia datang terus berdoa, dia datang. Jadi kalau ada orang salah paham ya sama saudara dengan situasi yang saudara hadapi, persoalan yang saudara hadapi, saudara tidak perlu jelaskan. Karena sehebat apapun saudara jelaskan, kadang mereka tidak mengerti. Saudara hanya perlu datang doa kepadanya. Datang terus berdoa kepadanya. Karena apa? Di dalam Mazmur 65 ayat 2. Engkau yang mendengarkan doa, kepada mula datang semua yang hidup. Bahkan Filipi 4 ayat 6 dan 7. Hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah semuanya itu di dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran saudara. Ya, itu dalam Filipi 4. Datang di dalam doa saudara, gak peduli. Ya mereka bisa salah paham, tetapi Allah kita tidak pernah salah paham sama kita. Orang mungkin bisa salah paham, tapi Tuhan tidak pernah salah paham. Terus datang sama dia. Ya yang berikutnya, yang keempat, orang yang menyadari identitasnya dalam Kristus Yesus, sadar bahwa pengharapan dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Pengharapan dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Ayat yang ke-20 gak? Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Akhirnya pergumulan rasa sakit yang bertahun-tahun. Yang Hana rasakan. Yang Elkana juga gumulkan. Akhirnya mereka dapatkan. Karena percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi apapun saat ini, mungkin saudara alami kecemasan, rasa sakit, pergumulan, kena situasi, masalah-masalah, persoalan-persoalan. Yakinkan bahwa saudara anak-anak yang dikasihi oleh kasih karunia dan kemurahannya. Dan memang ada proses, mungkin lama. Tetapi seberapa lama pun, seberapa jauh pun, saudara akan tetap sampai di sana. Amin. Yang kelima, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, ya kita tidak luput. Ya, di dalam setiap persoalan, rasa sakit, mungkin saudara saat ini sedang ada perselisihan dengan mungkin keluarga atau apapun yang membuat rasa sakit dan ini terjadi bertahun-tahun. Saya nggak tahu kenapa saya katakan ini, tapi ini yang saya rindu untuk bagikan. Atau ada pergumulan, persoalan yang ini kok belum selesai sudah bertahun-tahun, ya. Atau ada sesuatu yang membuat saudara kayak terluka atau sedih dalam pergumulan itu, tapi percayalah. Datang sama dia, sadari bahwa saudara adalah anak-anak yang dia cintai, dikasihi. Ya dengan apa? Dengan kasih karunia dan kemurahannya. Walaupun ada proses sama seperti Penina, mutiara itu ada proses untuk jadi indah. Mungkin ada proses untuk menjadikan saudara indah di matanya. Ada proses yang terjadi, walaupun itu sangat sakit dan lama. Tapi ada sesuatu yang menanti kebaikan Tuhan yang Tuhan mau curahkan kepada saudara. Dan kalau saudara sudah dapatkan itu, tetap memandang dia. Tetap dengar suaranya. Karena arti dari Samuel mendengarkan Tuhan. Saudara terus dengar. Dan itu yang membuat saudara akan terus bertumbuh dalam kapasitas saudara. Dengar dan taati apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara.
terutama dengan cintanya, kasih karunia-Nya, kesadaran bahwa saudara dicintai. Dengarkan itu, dengarkan akan pribadinya dan berjalan dalam iman itu. Jangan coba kembali dengan cara yang lama. Saudara punya judgmental, punya cara pikir seperti hukum Taurat, menghakimi diri sendiri karena persoalan saudara, menghakimi orang lain yang mengganggu saudara. Terlalu ya soal saya, jangan, soal dia. Dan saudara pada saat saudara terus dengar dari dia, dituntun, maka saudara akan jalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan saudara akan terus menjadi mutiara yang begitu indah, sehingga orang lain pada saat melihat saudara, ada Kristus dalam hidupnya, ada Tuhan dalam hidupnya.